Assalamualaikum. Silakan salah satu pemimpin doa. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, Pak Hamim mau mengabsen terlebih dahulu. Mbak Reva hadir? Oke, baik. Mbak Putri? Mbak Sofiatul? Mbak Erni Marvitasari? Mbak Rania? Mbak Naila? Baiklah anak-anak, hari ini yang tidak hadir adalah Mbak Anis Auliasari. Semoga informasi yang baru sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Anak-anak semuanya, ini mau Pak Hamim tes semangatnya hari ini ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta kita kepada tanah air, saya mengajak untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. Dan fokus pada layar ya. Kita nyanyi Indonesia Raya bersama-sama dengan semangat. Indonesia airku, tanahku padaku. Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anak semuanya, hari ini Pak Hamim mengajak untuk tadarus terlebih dahulu, di mana ayat ini yang sudah kita pelajari. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana menjauhi zina, sekarang nanti kita akan belajar tentang dakwah. Tetapi biar tidak lupa materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin, kita baca ayatnya terlebih dahulu sebagai tadarus pada pagi hari ini. Yuk kita baca mulai dari awal. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kita tolong salah satu bisa membacakan. Silakan dibaca yang Artinya
dunia, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Shadaqallahul Azim. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Pak Amin mau memberitahu tujuan belajar pada pagi hari ini. Coba lihat di layar monitor. Yang pertama adalah memahami pengertian dakwah, tujuan dakwah, serta ciri-ciri dakwah dengan bahasa lisan. Jadi tema kita adalah dakwah. Ya. Kemudian menyampaikan dakwah melalui berbagai metode, bisa pidato, ceramah, dialog secara efektif dengan memperhatikan audiens dan konteksnya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi ciri-ciri dakwah yang efektif dalam bahasa lisan. Dan yang keempat, menerapkan pendekatan diferensiasi dalam memahami dakwah, baik berdasarkan minat, gaya belajar maupun kemampuan siswa. Ini tujuan dakwah yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Dilanjutkan mengenai dakwah. Nah, di sini Pak Hakim ada sedikit pertanyaan. Kira-kira apa yang apakah kamu pernah dengar tentang istilah dai atau daiyah? Dai atau daiyah? Istilah dai pernah dengar nggak kata-kata dai? Daiyah pernah ya? Nah, di mana dai itu identik dengan orang yang berceramah. Nah, kemudian pernah lihat orang yang berceramah? Di mana? Di masjid, di TV, di pengajian, betul ya? Kemudian kira-kira apa yang kamu ketahui tentang dakwah? Berarti orang yang berceramah. Oke, orang yang berceramah. Baik, nanti akan Pak Amin beritahu sedikit materi tentang dakwah. Dan di sini sedikit ilmu tentang dakwah. Yang pertama, dakwah itu berasal dari kata dakwah yang berarti seruan atau ajakan. Di mana dakwah itu berarti orang yang mengajak kepada sesuatu. Mengajak apa, Pak? Mengajak untuk beriman, bertakwa, dan mengamalkannya. Ini adalah tentang dakwah. Yang berikutnya, dasar hukum dakwah apa, Pak? Apakah dakwah itu memang perintah agama atau bukan? Ternyata di dalam Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu kan berarti Allah yang bicara. Di situ dikatakan, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Berarti mengajak kepada hal yang baik dan mencegah kepada hal yang tidak baik atau hal yang munkar itu adalah perintah oleh Allah. Ada di dalam Al-Quran. Yang berikutnya hadis. Kalau Al-Quran tadi adalah perkataannya Allah, kalau hadis adalah perkataannya Rasulullah. Apakah Rasulullah juga menyuruh untuk berdakwah? Ternyata iya. Di sini dikatakan sampaikan dari walaupun satu ayat. Jadi ketika Rasulullah itu mengatakan satu ayat, satu hadis, disuruh kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, disuruh untuk menyampaikan kepada orang lain. Berarti dakwah ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Bayangkan anak-anakku sekalian, sampai saat ini kita tidak bisa masuk agama Islam tanpa ada orang yang dakwah, tanpa ada orang yang mengajak kebaikan, tanpa ada orang yang mengajak untuk menjauhi kemungkaran, maka kita tidak ada yang tahu mana ini yang baik atau mana ini yang buruk. Bahkan di zaman jahiliyah ada orang yang sering minum khamr. Bahkan di saat itu zaman jahiliyah ada seorang ibu yang melahirkan dan ternyata anaknya perempuan hanya kubur hidup. Dan di situ adanya dakwah, akhirnya hal-hal yang tidak baik di situ oleh agama disuruh untuk menjauhi. Maka dari itu dakwah ini adalah suatu perintah dari Allah dan oleh Rasulullah. Kemudian tujuan dakwah apa, Pak? Tujuan dakwah ini meningkatkan keimanan. Iman berarti percaya kita kepada Allah. Kita bisa percaya kepada Allah karena ada orang yang mengasih tahu, ada orang yang berdakwah. Kita bisa percaya adanya alam semesta ini, ada yang menciptakan adalah Allah. Itu bukti iman, berarti itu ada yang orang yang disitu mendakwahkan tentang iman. Kemudian di sini ada juga mendorong amal soleh. Saat ini kita mau sedekah,
kita mau senyum kepada orang lain, ternyata senyum itu bagian daripada sedekah. Ini karena ada salah satunya dakwah di situ, tujuan dakwah. Kemudian yang berikutnya adalah membangun masyarakat yang Islam. Coba bayangkan, kalau tidak ada agama Islam, maka tidak ada masyarakat yang Islamis seperti saat ini, seperti di Indonesia. Bahkan sebelum Islam masuk ke Indonesia, dulu Indonesia tidak ada orang yang beragama Islam. Lebih seringnya adalah Hindu, Buddha, agama kapitayan, agama kepercayaan. Tetapi dengan adanya pendakwah-pendakwah seperti hanya Wali Songo, seperti hanya orang-orang yang saat itu hadir ke Indonesia, akhirnya Islam bisa tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Indonesia salah satunya negara Muslim terbesar di dunia. Bahkan 90% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Karena apa? Ada orang yang berdakwah. Dan mereka motivasinya apa Pak? Motivasinya adalah mereka Allah dan mereka Nabi Muhammad. Itu adalah tentang dakwah. Yang berikutnya, metode dakwah yang bisa kita jalankan bagaimana Pak? Metode dakwah yang bisa kita jalankan yaitu yang pertama lisan, mengajak. Tolong ini sampah ini jangan dibuang di sini, sama dibuang di tempat sampah. Ada kok hadisnya at-tahuru satrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ini sudah termasuk dakwah. Ada orang yang jalan kemudian dia dengan sikapnya yang perengut, di situ kita bisa mendakwakan, Mbak, tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu loh kepada saudaramu sudah termasuk sedekah. Loh, aku kan gak punya uang. Kamu senyum saja sudah sedekah loh, guys. Nah, itu bagian daripada dakwah. Akhirnya orang yang biasa perengat-perengut gak jadi perengat-perengut karena dia tahu bahwasanya dia senyum bagian daripada sedekah. Kemudian di sini juga ada dakwah kitabah, ya. Dakwah dengan menulis, sampai menulis WhatsApp itu juga bisa termasuk ajakan. Misal contohnya maghrib kamu biasanya kan saat ini kan biasa kalau di WhatsApp itu kadang statusnya hanya kadang sok bermengi kancane, gimana? Sama temannya itu sok nyinggung. Padahal melalui tulisan itu bisa kita gunakan untuk dakwah, mengajak kepada kebaikan. Yang terjadi saat ini di masyarakat, apalagi anak muda, kadang statusnya, tulisannya halah ditenono biyen pas butuh beda-beda, ya betul? Ya enggak? Kadang kan seperti itu. Pas gak butuh, gak mau dekat dengan aku kok anggap seperti apa. Dan biasanya kan kadang status kita kan seperti itu. Maka dakwahnya bisa dengan tulisan, dengan digali bagaimana Pak? Misal habis maghrib Quranan dulu yuk. Nah, bagian daripada dakwah itu. Atau hanya sebatas menulis atau menstatuskan doa bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, itu sudah termasuk dakwah. Nah, mengajak untuk berdoa. Kemudian dakwah visual, yaitu melalui film, video, dan media sosial. Jadi adanya sampean misal buat film-film pendek itu sudah juga termasuk dakwah. Nah, jadi dakwah itu banyak sekali caranya. Dari sini salah satu kesimpulannya adalah anak-anak, dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Melalui dakwah dapat menyebarkan kebaikan dan cahaya Islam di tengah masyarakat, dan peran remaja sangat penting dalam dakwah di masa ini. Halo? Dakwah itu tidak hanya buat orang tua, tetapi kita sebagai anak muda pun bisa berdakwah. Bahkan di situ kita masih punya kemampuan dalam hal apa? Dalam hal berpikir. Ayo, sesuai dengan kemampuan kita. Kamu punya passionnya apa? Di situ bisa untuk berdakwah. Bahkan contoh ya, walaupun kamu adalah penjahit yang sangat luar biasa. Nah, di situ ketika ternyata kok sudah waktunya adzan, Allah temannya diajak, guys, bro, sholat dulu yuk. Itu sudah termasuk dakwah. Jadi apapun kerjaan seseorang itu bisa digunakan untuk dakwah. Berarti tidak ada penghalang orang itu untuk melaksanakan dakwah. Nah, dari sini
Di sini nanti yang ingin Pak Hamim sampaikan melalui metode pembelajaran JBL, Different Based Learning. Di sini nanti anak-anak saya minta untuk membuat kelompok, dan di kelompoknya itu nanti ada 3. Yang pertama adalah kelompok yang punya gaya belajar visual atau gaya belajar melihat, kemudian gaya belajar auditori mendengarkan, dan gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik ataupun praktek. Dan itu silahkan saya minta semuanya aja untuk mengeluarkan HP-nya terlebih dahulu. Silahkan buka situs Google dengan judulnya adalah tes gaya belajar. Di situ nanti kalian akan mengetahui aslinya kamu itu belajarnya itu paling pas itu menggunakan gaya apa sih? Kadang kan ada yang belajarnya menggunakan gaya harus melihat teks, ada yang di situ gaya belajarnya bisa mendengarkan, dan yang lainnya ada. Silahkan dibuka untuk tulisan di Google-nya adalah tes gaya belajar. Apakah sudah sudah ketemu? Nah, ini Pak Hamim coba bukakan di sini. Tulisannya adalah tes gaya belajar. Nah, di sini nanti kalian akan mengetahui kira-kira gaya belajar yang kamu minati itu yang seperti apa, begitu. Nah, di sini silakan ikuti tes sekarang. Nah, itu nanti Pak Hamim nanti akan buat LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ini nanti akan Pak Hamim bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Boleh diklik, silakan diklik. Kemudian dilanjutkan jawaban pertanyaan dengan jujur, jawablah dengan jujur dan dengan teliti. Oke. Ada tulisan mulai sekarang. Ada yang sudah ketemu? Sudah ketemu anak-anak? Oke. Kalau sudah ketemu, silahkan diklik. Nah, itu nanti kalian akan mengetahui cara belajar kamu itu aslinya menggunakan apa? Pendengaran, apa melihat, apa kinestetik. Silahkan diklik di sini. Jawab dengan jujur. Dijawab dengan jujur. Nah, kalau kalian jujur, nanti kalian akan bisa mengetahui. Berarti aku tuh paling bagus, paling suka mendengar. Kan ternyata ini gaya belajar yang bisa aku tangkap. Oke, anak-anak sekalian, coba ini Pak Hamim mau lebih memastikan saja siapa yang tadi gaya belajarnya lebih cenderung ke auditori. Silakan angkat tangan. Oke, baik, ingat-ingat ya. Yang cenderung
Visual? Visual? Oke, visual. Yang cenderung kinestetik. Baik, anak-anak sekalian, dalam hal belajar kita pada pagi hari ini, yaitu nanti Pak Hamim akan anak-anak sekalian, coba ini Pak Hamim mau lebih memastikan saja siapa yang tadi gaya belajarnya lebih cenderung ke auditori, silahkan angkat tangan. Oke, baik, ingat-ingat ya. Yang cenderung visual. Oke, visual. Yang cenderung kinestetik. Baik, anak-anak sekalian, dalam hal belajar kita pada pagi hari ini, yaitu nanti Pak Hamim akan minta untuk berkumpul sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang gaya belajar auditori di sebelah kanan saya, yang gaya belajarnya visual di sini, dan yang gaya belajarnya berada di belakang di sana untuk nanti praktek berdakwah. Untuk yang auditori, saya minta nanti untuk mencari satu audio dakwah, dan di situ silakan anak-anak nanti bisa menulis poin-poin apa yang sudah didakwakan oleh seorang ustadz atau kiai atau seorang dai. Dan kemudian yang visual, silakan mencari video tentang dakwah ataupun tentang ceramah boleh, dan di situ nanti dicatat poin-poin daripada ceramah yang sudah kalian pelajari. Dan untuk yang kinestetik nanti bisa untuk berpraktik mempraktekkan berdakwah di belakang sana. Ya, silakan sesuai dengan kelompoknya. Hitungan ketiga silakan untuk berdiri dan sesuai dengan kelompoknya silakan berkumpul. 1, 2, 3 berdiri. Silakan yang auditori di kanan saya, yang visual di sebelah kiri saya, dan yang kinestetik berada di belakang. Baik anak-anak, ini Pak Hamim mau membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Untuk itu yang kelompok auditori, silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian hasil diskusinya apa, di mana silakan mencari ceramah yang berada di audio, kemudian nanti ditulis hasil inti daripada ceramah itu apa, ataupun dakwah itu apa. Kemudian untuk yang di sini kelompok apa tadi? Visual. Baik, yang visual silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian sesuai yang sudah Pak Hamim instruksikan, di mana kalian mencari video untuk ajakan ataupun dakwah, kemudian ditulis poin daripada ajakan atau dakwah tadi apa. Bisa dipahami? Dan yang terakhir yaitu kinestetik. Silakan nanti untuk yang kinestetik belajar berdakwah, ya. Belajar berdakwah. Di situ nama kelompoknya ditulis juga, nanti ada yang penceramahnya siapa, ada yang di situ yang mengkamera siapa, membuat video, nanti salah membuat video dakwah, kemudian nanti yang membantu ataupun anggotanya siapa. Jadi pahami ya. Baik, silakan anak-anak ditulis dulu, semuanya ditulis anggotanya untuk sebagai bahan diskusi kita, sekaligus nanti siapa yang aktif dalam belajar hari ini akan Pak Hamim kasih tambah nilainya. Silakan. Pernah ngerasa ngelawan ego? Sering ya. Pernah live group, tiba-tiba sepi. Kenapa sepi? Ternyata mereka bikin grup baru. Ternyata bikin yang baru. Adminnya mantan. Keluarga, pasangan, orang tua, mertua, adik kakak, sahabat. Yang pasti rasanya kalau kita dihadapi satu masalah, kemudian kita itu menyerah dengan masalah, berarti kita seperti manusia yang melihat Tuhan. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan model apapun dan model bagaimanapun, karena yang wasi hidup ini bukan makhluk. Allah akan berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Bahkan Allah menambah itu bukan cuma solusi jalan keluar, dan Allah akan menatap dan senantiasa selalu terus-menerus memberikan rezeki dari arah yang gak pernah dia nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baiklah anak-anak, saya kira untuk diskusi saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan presentasi sesuai dengan apa yang sudah Pak Amin arahkan. Untuk yang kelompok 1 auditori, silahkan bisa maju terlebih dahulu hasil daripada apa yang sudah kalian dengarkan dari belajar materi dakwah tersebut. Silahkan kelompok 1 perwakilan 2 orang. Kita beri tepuk tangan semuanya. Yang kencang ya, nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 auditori akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami ambil dari podcast Spotify dari ceramah Ustadz Hanan Ataki dengan judul Allah tahu hatimu berantakan. Dari ceramah tersebut, saya mengetahui bahwa hakikat masalah itu datangnya dari Allah, dan Allah pun yang akan menyelesaikan. Kita sebagai manusia hendaknya ketika punya masalah diserahkan kepada Allah, kemudian ikhtiar dan hasilnya diserahkan kepada Allah lagi. Maka hati kita tidak akan berantakan. Dalam menghadapi masalah, hendaknya kita mengikuti contoh Nabi di mana kita harus menghindari marah karena latar itu belakal jannah. Janganlah kamu marah karena pengenmu berdebat. Dengan auditori, saya dapat menangkap materi dan pelajaran dengan lebih cepat karena kita cukup mendengarkan saja, lebih simpel dan efisien waktu. Karena tidak harus selalu melihat HP atau media, cukup mendengar saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di auditori tetap mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Baik, silakan nanti untuk selanjutnya kelompok 2 visual bisa maju. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan dibacanya agak kencang serta kertasnya agak diperbawakan, ya, biar teman-teman bisa dengar semuanya. Agak maju sini, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok visual akan menjelaskan dakwah yang sudah kami lihat dari dakwah Habib Novel Alaidrus. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan model apapun dan bagaimanapun, karena yang menguasai hidup ini bukan makhluk, yang menguasai hidup ini bukan ciptaan, tapi hidup ini dikuasai oleh Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka apapun kondisinya, apapun kesannya, kita berpikir positif. Allah akan memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al 'lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, Allah akan selalu memberikan solusi. Dengan gaya belajar visual, saya lebih bisa mendalami materi karena didukung dengan bangga dan video yang bagus. Melalui gaya ini, saya lebih nyaman belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak
ilmu yang disampaikan oleh Habib Novel tadi yang sudah dibacakan oleh teman kalian, di mana barang siapa yang bertakwa maka akan dikeluarkan dari segala permasalahan hidup ini. Baik, sangat luar biasa. Auditori dapat ilmu, visual dapat ilmu, dan yang ketiga adalah kelompok yang kinestetik secara praktek. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silahkan maju Mbak semuanya, tepuk tangan. Kinestetik untuk bisa maju ke depan. Oke, silakan di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdul Hamid SPDI selaku Guru Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda, masa di mana penuh dengan kekuatan, penuh potensi dan peluang, membangun fondasi untuk masa depan, namun seringkali diwarnai dengan tantangan, rintangan, godaan. Kalau kita membicarakan tentang masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasul adalah teladan yang sukses memanfaatkan masa muda, memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi pada masyarakat, sehingga tercatat manusia yang paling sukses dalam sejarah manusia. Selain itu ada tokoh lain, Imam Asy-Syafi'i di usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian Ibnu Sina di usia muda sudah menjadi bapak kedokteran dunia dan yang lain. Karena itulah baginda Rasul berpesan di dalam penggalan hadis riwayat Bukhari, "Syababaka qabla haramika." Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tua. Bagaimana cara kita memanfaatkan masa muda ini dengan baik? Yang pertama, berbuat keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dalam ayat ini Allah memuji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Yang kedua, giat belajar. Sangat rugi jika kita tidak belajar untuk menuntut ilmu. Pikiran semakin tidak karuan, ya Allah. Krisis ekonomi, pencurian, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam penggalan hadis, di dalam penggalan surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Dalam ayat ini Allah memberikan pernyataan dengan tegas perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ada peribahasa mengatakan, kalau kita belajar di masa kecil ibarat mengukir di atas batu, tapi kalau kita belajar di masa tua ibarat melukis di atas air. Makanya mumpung kita masih muda, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di dalam tafsir Al-Baidawi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat dengan pertolongan di dunia dan di surga di akhirat. Jangan lupa kalau kita sudah punya ilmu, amalkan. Yang ketiga, atur waktu sebaik-baiknya. Nah, makanya di dalam Sarah Kitab dan Bihul Qafilin karya Syekh Samarqandi, pergunakan masa muda sebaik-baiknya. Apa yang dikerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Dan kesuksesan, kebahagiaan di masa tua adalah kerja keras di masa muda.
Dengan begitu kita bisa muda berguna, tua bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa berkomentar melalui pembelajaran dengan gaya kinestetik bagaimana? Kelompok kamu. Dengan gaya belajar kinestetik saya dapat memahami materi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekali lagi, silakan maju balik ke tempatnya. Dan untuk itu, anak-anak sekalian, silahkan ini untuk diskusi. Saya kira cukup sekian. Dan saya minta untuk anak-anak di sini ada terakhir, ya, yaitu LKPD, yaitu kuis untuk individu. Jadi anak-anak nanti akan saya berikan satu persatu. Ini untuk soalnya. Soal individu dikerjakan sesuai dengan pemahamannya tadi. Oke, silakan dikerjakan dengan baik-baiknya. Dikerjakan sendiri-sendiri aja. Oke, baik, sudah selesai ya, Kak ya. Silakan dikumpulkan, bawa ke sini. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya ambil untuk lembar jawabannya. Oke, cukup. Oke, sudah dijadikan satu. Baik, anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran dengan sistem DPL sudah kita laksanakan dengan baik, bahkan asesmen akhirnya sudah kita kerjakan dengan baik. Untuk itu, pada kesimpulannya adalah dakwah itu penting dan kita sebagai seorang pemuda sebaiknya kita sudah menjadi kewajiban kita untuk terus mengukir sejarah kita biar bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara kita mengajak kebaikan dan menjauhi segala larangan dari Allah SWT ataupun agama ini. Oh iya, anak sekalian mengingatkan pertemuan yang akan datang kita akan membahas dengan tema khotbah. Apa anak-anak? Khotbah. Mari kita baca alhamdulillah dan doa Bapak bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan bisa